Ya, selamat datang kembali di pertemuan 3 untuk mata kuliah sirkuit dan signal. Pada pertemuan 3 ini, kita akan belajar tentang teori rangkaian listrik. Nah, tujuan dari praktikum bab 3 adalah mahasiswa dapat mengerti cara pengukuran listrik DC yang dimana memiliki resistansi dalam sumber. Mahasiswa mengerti tentang daya transfer maksimum. Mahasiswa mengerti cara melakukan pengukuran rangkaian listrik yang ada beberapa sumber, dan mahasiswa dapat mengerti cara menyederhanakan rangkaian yang kompleks menjadi sederhana dengan teorema Thevenin. Nah, dasar teori yang pertama adalah load effect. Load effect adalah sebuah kemampuan dari dalam power supply untuk mengeluarkan tegangan output yang seberapa maksimal. Contoh, power supply yang kita punya, misalnya power supply tulisannya 5 volt, tapi yang keluar itu bukan 5 volt, yang keluar itu bisa saja 4,8 atau 4,9. Nah, karena ada hilangnya voltase itu hilang karena dimakan oleh si power supply itu sendiri. Jadi dalam power supply ada resistansi dalam. Nah, sehingga resistansi dalam itu mengambil tegangan yang menyebabkan tidak keluar 5 volt. Secara ideal, rangkaian dalam power supply itu tidak ada resistansi dalam, sehingga ketika tulisannya 5 volt ya outputnya yaitu 5 volt. Tapi secara praktikalnya nggak ada power supply dunia ini yang tidak memiliki resistansi dalam. Jadi pasti ada resistansi dalam, cuma seberapa kecil nilai resistansi itu yang menentukan berapa outputnya. Nah, di sini adalah contoh untuk rangkaian load effect. Di sini ada sumber dan di sini ada resistansi dalam. Jadi untuk kotak pertama yang di sini ini menandakan bahwa merupakan rangkaian dalam power supply. Sedangkan yang di sebelahnya ada RL. Nah, ini adalah rangkaian kita. Nah, kok bisa kita lihat hubungan antara RL dan RD itu adalah seri. Jadi ketika ingin mencari nilai berapa sih tegangan jatuh di RL, nah kita bisa gunakan rumus pembagi tegangan, yang dimana VRL sama dengan RL dibagi RL tambah RD dikali VPS. VPS itu adalah sumber kita. Secara praktikal ya, nilai RD lebih kecil daripada RL. Nah, kalau misalnya ideal itu ketika RD sama dengan 0. Ketika RD sama dengan 0 berarti VRL sama dengan RL dibagi RL dikali VPS. Berarti yang keluar tegangan outputnya adalah si VPS itu sendiri. Itu secara idealnya RD sama dengan 0. Berikutnya ada transfer daya maksimum. Transfer daya maksimum adalah kondisi di mana sistem kita mengeluarkan daya yang maksimum. Baik, daya itu adalah bisa kita bilang energi, atau kalau di sini rumusnya adalah V dikali I, di mana simbolnya adalah P. Oke. Nah, rangkaiannya seperti ini kurang lebih, ada resistansi dalam dan resistansi luar. Jadi kondisi ketika nilai transfer daya maksimumnya itu terjadi adalah ketika nilai resistansi dalam dan resistansi luar nilainya itu sama. Nah, ketika sama, kita bisa gunakan rumus yang untuk mencari daya adalah P sama dengan I dikali V, atau V kuadrat dibagi R. Oke, kali ini kita akan melakukan simulasi ataupun praktik dari maksimum power transfer. Pertama-tama kita harus membuka atau membuat file terlebih dahulu. Nah, saya beritahu jika kali ini kita menggunakan suatu aplikasi bernama Multisim. Multisim ini berfungsi sebagai simulator untuk mensimulasikan rangkaian listrik yang kita akan buat nanti. Oke, pertama-tama untuk melakukannya kita buat dulu filenya. Setelah itu klik blank, klik create, tunggu sampai worksheetnya keluar. Kemudian lihat di pojok kiri atas ada yang namanya place source. Di sini tempat dari segala sumber tegangan maupun arus.
Nah, kali ini kita akan menggunakan sumber DC atau DC power. Nah, setelah itu kalian klik OK, taruh di worksheet, kemudian kita cari ground. Oke, setelah groundnya sudah kita pilih, kita gunakan resistor. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan 2 resistor, sebagaimana satu resistor kita umpamakan sebagai resistor dalam power supply, dan satunya lagi kita umpamakan sebagai resistansi luar. Nah, untuk resistansi luar kita membuat besarnya sebesar 100 ohm. Dan untuk resistansi dalam sebesar 300 ohm. Nah, agar lebih memudahkan kita melihat mana resistor luar dan resistor dalam, kita buat saja R1 nya vertikal. Klik kanan, rotate, dan diberi clockwise. Setelah itu tinggal kita pasangkan saja seperti biasa. Nah, untuk memasangkannya, di tiap ujung ini kalian klik sampai keluar garis putus-putus, dan kalian hubungkan dengan komponen lain. Dan ketika warnanya berubah menjadi merah secara utuh, itu menandakan bahwa kedua part tersebut sudah saling menyambung dengan garis merah ini diumpamakan sebagai kabel. Setelah itu kita teruskan, kita sambung. Untuk ground ini bisa kita singkirkan karena bisa kita pasang nanti. Untuk selanjutnya bisa kalian percantik. Oke, selanjutnya kita akan gunakan multimeter. Kita akan menggunakan 2 multimeter. Yang pertama untuk mengukur arus, dan satu lagi untuk mengukur tegangan. Ubah dulu ke tegangan. Oke, terus pisahkan. Untuk tegangan kita taruh di sini agar lebih mudah. Positif ke jalur positif, dan negatif ke jalur negatif. Setelah itu untuk yang negatifnya, maksud saya untuk arusnya, multimeter untuk mengukur arus, untuk kaki menuju kutub negatif harus kita cabut terlebih dahulu, dan pasangkan ke positifnya ke bagian sini, dan untuk negatif kita akan pasangkan ke wattmeter. Nah, untuk menggunakan wattmeter, kalian lihat di pojok kanan, di sini akan ada tulisan wattmeter, dan klik. Untuk arus, untuk bagian arus, pasangkan prob positif ke prob negatif multimeter 2, dan untuk negatifnya kita langsungkan saja ke kutub negatif yang akan disambungkan ke ground nanti. Nah, untuk yang ini, untuk yang bagian voltase, kita sambungkan saja ke kaki ataupun ke jalur positif, dan untuk yang negatif ke jalur negatif ataupun ke prob negatif multimeter 1. Setelah itu pasangkan groundnya ke jalur negatif, dan kita run. Setelah kita run, klik 2 kali pada wattmeter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika R2 lebih besar daripada R1, maka nilai watt pada R1 sebesar 90 mW. Namun, apa yang terjadi jika R1-nya kita ubah menjadi lebih besar daripada R2? Apakah mencapai titik maksimal? Mari kita lihat. Pertama-tama kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi 500. Kalau tadi 90 watt, ini seharusnya lebih besar. Ya, lebih besar, yaitu 112,5 mW.
Nah, apakah ini sudah mencapai titik maksimal? Secara teori tidak, karena secara teori nilai R2 dan R1 harus sama. Maka dari itu coba kita lihat, kita stop, kita ubah di sini menjadi 300. Kita oke kan saja, kita run kembali. Kita lihat. Nah, benar saja bahwa ketika R2 dan R1 memiliki nilai resistansi yang sama, maka wattmeter menunjukkan bahwa nilainya lebih besar, menunjukkan pada di titik ini power di R1 mencapai titik maksimal, sehingga teori dari maksimum power transfer terpenuhi. Oke, sekian dari saya, terima kasih.